Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Nofal Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai trigonometri. Trigonometri seperti ini. Nah, trigonometri itu apa? Jadi kita bayangkan yaitu sebuah segitiga. Di trigonometri ini kita akan membahas mengenai sudut-sudut. Ini ada A, B, dan C. Seperti ini. Jika di Pitagoras, kita ingat yang nggak kayak ini panjang C, panjang B, panjang A. Jika kita ingat di trigonometri di Pitagoras, yaitu panjang A adalah B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Makanya panjang A. Jika di sini kita letakkan sebuah sudut, sebuah theta seperti ini, maka bagian C di sini adalah menjadi depannya dari si sudut ini karena dia seperti ini pasangannya. Seperti ini. Dan B dia adalah ada di samping sudutnya. Seperti ini. Maka B di sini kita sebut adalah samping. C kita sebut sebagai depan. Dan A-nya karena dia bagian di sisi miring, makanya kita sebut sebagai sisi miring. Nah, di trigonometri ini itu akan ada istilah yaitu sin theta, cos theta, dan juga tan theta. Nah, sin theta itu bagaimana? Sin theta itu adalah kasarannya yaitu bagian depan sudut, bagian depan dibagi dengan bagian miringnya. Karena depannya adalah C, miringnya adalah A, maka sin theta itu adalah C dibagi dengan A. Dan untuk cos theta ini adalah samping dibagi dengan miringnya. Maka di sini sampingnya kita punya B dan miringnya adalah A. Dan tan theta itu adalah depan dari sudut dibagi dengan samping dari sudutnya. Maka tan theta di sini adalah C dibagi dengan B, samping dibagi depan dibagi samping. Nah, tapi tidak hanya sampai itu aja, tidak sin cos tan aja. Sinus kepanjangannya adalah sinus. Cos adalah cosinus. Dan tan adalah kepanjangan dari tangan. Tidak hanya itu aja, tapi ada juga yaitu namanya adalah kosekan. Lambangnya adalah CSC seperti ini. Dia adalah kebalikan dari sin. Oke, maka ini adalah ada kosekan. Kebalikan dari cos adalah sekan. Dan kebalikan dari tangan adalah kotangan. CTN seperti ini. Ada yang menulis CTN, ada yang menulis kot COT seperti itu. Nah, kosekan ini adalah kosekan ini adalah kepanjangannya kosekan. Seperti ini. Nah, kosekan itu rumusannya adalah kebalikan dari sin. Jika sin depan per miring, maka kosekan adalah miring per depan. Seperti ini. Nah, dan untuk sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Samping per miring, maka jika dibalik menjadi miring. Ini kenapa ini? Miring per samping. Dan untuk kotangan kebalikan dari tangan. Depan per samping jika dibalik menjadi samping per depan. Seperti ini. Ini kepanjangannya adalah sekan. Ini kepanjangannya adalah kotangan. Seperti ini. Nah, sudut-sudut di sini itu ada sudut istimewa namanya. Kita mengenal ada namanya sudut istimewa. Istimewa. Seperti ini. Sudut istimewa itu sudut berapa aja? Jika kita buka tangan kita tangan punya 5 jari, maka 5 jari ini melambangkan sudut-sudutnya 0 derajat, ada juga 30 derajat, ada juga 45 derajat, ada juga 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Seperti ini. Sudut istimewa itu meliputi sin, theta,
kosinus theta dan juga tangen tetanya. Seperti ini. Jika kita pecah seperti ini. Nah, maka kita mulai dari yang pertama dari 0 derajat. Sin pada 0 derajat, jika kita gambar 0 derajat adalah lurus. Ini karena ini adalah sudut 0 derajat, ini 90 derajat. Maka dia ada di sumbu X-nya di sini. Ini anggap aja dia sebagai 1. Nanti di sini juga kita anggap sebagai 1. Gitu. Nah, sin untuk 0 derajat ini adalah 0 derajat. Karena identiknya sin, karena tadi di sin adalah dia depan itu jika kita buka ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kayak gitu. Jadi depan itu identiknya dengan sumbu Y dan samping itu identiknya dengan sumbu X. Nah, karena 0 derajat di sini dia tidak punya sumbu Y, maka dia sinusnya adalah 0. Dan untuk kosinusnya adalah 1. Nah, orang juga mengatakan bahwa tangen itu adalah sinus per kosinus. Jadi dengan sinus per kosinus di sini, maka tangen di sini adalah 0 dibagi 1, maka akan menjadi 0. Seperti ini. Saya ganti warna aja. Nah, 0 derajat. Selanjutnya yaitu ada 30 derajat. 30 derajat dia memiliki sin sebesar setengah dan kosinusnya adalah setengah akar 3. Dengan membagi sinus dan kosinus, maka kita akan memperoleh tangennya adalah 1/3 akar 3. Seperti ini. Nah, lalu ada 45 derajat. Saya buat lebih panjang dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk 45 derajat, dia memiliki sisi yang sama. Jadi jika kita gambar itu dia seperti ini. Jadi dia itu segitiga sama kaki. Tapi sama kakinya yang siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi jika ini 90 derajat, maka ini 45. Dan ini juga 45 derajat. Nah, sisinya itu akan sama. Sehingga sinus dan kosinusnya dia juga akan sama. Setengah akar 2. Dan tangennya akan menjadi 1. Lalu ada 60 derajat, yaitu dengan sinus setengah akar 3, kosinus setengah, dan tangennya adalah setengah akar 3 dibagi setengah, akan menjadi akar 3. Seperti itu. Terakhir ada 90 derajat dengan sin yaitu 1, karena dia ada di sini. 0 tadi kan di sini. Dan kosinusnya dia 0 karena dia tidak punya menyampingnya, tidak punya X-nya, dia hanya di Y-nya aja. Sehingga 1 dibagi 0 adalah dia tidak terdefinisi. Seperti ini. Jadi ini jika kita lihat urutan sin untuk dari 0 ke 90, dia meningkat dari 0 menuju 1. Tapi untuk kosinus dari 0 ke 90 dia menurun. Nah, urutannya ini berkebalikan. Jadi biasanya menghafalnya adalah dari sin 0 sampai 90, 0 ke 1. Dan untuk menghafalkan cosnya itu tinggal dimundurkan aja. Seperti itu. Untuk tangan tidak perlu dihafalkan karena yang perlu kita ingat adalah sin dan cosnya saja. Karena tangan tadi adalah pembagian antara sin dengan cos. Jadi tinggal ditulis dibagi saja. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan sudut-sudut yang lebih? Nah, kita tahu bahwa kuadran itu ada 4. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Dalam Romawi aja. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Nah, jika kita punya sudut 150 seperti di sini. Misalnya ini adalah 150 derajat. Lalu bagaimana dengan sin kostannya? Oke, untuk mencari sudut di kuadran 2. Nah, untuk mencari sinus sebenarnya ada 2 cara, cuman lebih enak menggunakan cara yang ini. Untuk mencari sin ya di kuadran 2 ini, maka adalah sin 180 dikurangi dengan kekurangannya. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Misalnya kita mencari
sin X adalah nanti dicari kekurangannya. Misal kita mencari sin 150, maka sin 150 adalah sin 180 dikurang dengan theta. Nah, karena ini 180 dikurang sesuatu, maka berapa 180 dikurang berapa agar menjadi 50? Maka dia adalah sin, maka dia harus dikurangi dengan 30 derajat, sehingga nanti nilainya sin 150 di sini adalah sin 30 derajat. Tadi sin 30 derajat adalah setengah. Jadi sin 150 di sini adalah nilainya setengah. Seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, di sini ada aturan. Pada kuadran 1 semua itu bernilai positif. Semua bernilai positif. Kenapa? Karena sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Sedangkan di sini dia X-nya adalah negatif. Di sini Y-nya negatif. Seperti itu. Nah, sehingga jika kita masuk ke kuadran 2 untuk cos X, mencari cos-nya, maka di sini adalah karena dia cos tadi identik ya dengan sumbu X, dan di sini cos X, di sini dan di sini dia X-nya negatif, maka cos X di sini untuk kuadran 2 dia akan bernilai negatif. Ini juga sama seperti ini, dikurang 180 dikurang theta. Dan untuk tangannya itu juga akan sama. Dia karena X-nya negatif, jadi nanti hasil tangannya juga harus negatif. Seperti ini. Jadi di kuadran 2 di sini yang negatif adalah tan dan kosinus, sehingga yang positif adalah sin. Di sini karena X-nya negatif, Y-nya negatif, maka cos dan sin-nya negatif. Tetapi yang positif adalah tangannya. Dan di kuadran 4, X positif, Y negatif, maka yang positif adalah kosinusnya. Seperti ini. Nah, untuk di kuadran 3, saya tulis di sini. Untuk kuadran 3, nah, yang cara menghitungnya adalah kebalikan dari sini. Jika sebelumnya di sini adalah dikurang, di kuadran 3 itu dia dijumlah. Sin X sama dengan sin 180 derajat ditambah theta. Karena dia negatif, makanya harus kita bubuhkan negatif. Ini cos X harus kita berikan juga negatif. 180 tambah theta. Dan untuk tangan itu juga harus kita kasih negatif. Tangan positif, salah, maaf. Ini dia adalah positif. Ini, oke, kita ambil contoh misalnya kosinus berapa ya? Kosinus dari 240. Seperti ini. Maka dia adalah negatif cos 180. Agar 180 ini menjadi 240, maka dia harus dijumlah dengan 60 derajat, sehingga cos 240 adalah negatif cos dari 60. Seperti ini. Dengan cos 240 di sini, maka dia akan menjadi negatif setengah. Seperti ini. Selanjutnya itu ada kuadran 4. Untuk di kuadran 4, karena dia yang positif adalah cosnya, kuadran ya, bukan kuadrat, salah. Kuadran 4, maka yang positif adalah kosinusnya. Sisanya negatif, yaitu negatif sin. Ini sama seperti di kuadran 2, yaitu dikurangkan. Tapi dikurangkannya adalah dengan 360 derajat. Seperti ini. Kosinusnya dia positif. Kosinus 360 dikurang theta. Dan untuk tangannya dia adalah negatif tangan 360 derajat dikurang theta. Seperti ini. Jadi jika kita ambil contoh, misalnya kita mencari sinus, kita mencari sin dari 300 saja. Nih, maka dia negatif sin 360 harus dikurangkan dengan 60 derajat agar menjadi 360 ini menjadi 300, maka dia harus dikurangkan dengan 60, sehingga sin 300 nilainya akan sama seperti sin 60 derajat, sehingga sin 300 adalah
negatif sin 360 adalah setengah akar 3. Seperti ini. Oke, cukup sekian dulu mengenai awal-awal dasar-dasar dari trigonometri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan aturan mengenai sinus dan kosinus.